Karina mengusap kepalanya dengan handuk. Akhirnya, setelah hampir 2 hari tidak keramas, dia bisa merasakan lagi rasanya mandi dengan benar. Bukan mandi rasa tayamum, karena dikejar-kejar waktu. Sembari duduk di atas tempat tidur, Karina membuka aplikasi chatnya. Dia mengabaikan chat grup yang berhubungan dengan pekerjaan. Bukankah dia disuruh istirahat oleh bosnya? Karina membuka grup chat rupinya yang sekarang sudah berganti nama. Asal bos bahagia. Farhan, di manakah engkau berada, wahai Karina Kapur? Karina tersenyum melihat chat yang menyebut namanya, kemudian memotret sisi tempat tidur dan mengunggahnya di grup. Karina, ayo tebak, gue di mana? Farhan, lo ngamar? Gila, sama siapa lo? Karina berdecak kesal dengan pikiran kotor manusia satu itu. Karina, ini kamar gue. Farhan, hah? Kok bisa? Enak bener. Karina, wah iya dong, dikasih istirahat gue. Tumben kan bos gue baik. Memang saat jam kerja seperti ini, grup ini akan sepi. Tunggu saja jam istirahat atau sepulang kerja. Ada saja yang bergosip dan mengeluhkan sesuatu. Farhan, Widih, kena angin apa tuh bos lo? Tumben. Haha, pantas tadi dia balik ke kantor sendiri. Karina mencerna ucapan Tommy. Loh, bukannya tadi Pak Bara bilang mau pulang juga? Kok malah balik ke kantor? Atau ya, Pak Bara menganggap kantor adalah rumahnya? Pikir Karina, kemudian membuka chat dengan bosnya itu. Bukan Bara Bere. Karina, Bapak balik ke kantor. Karina menunggu beberapa saat, sampai 2 centang itu berubah menjadi biru. Bara, kenapa? Buset dah, malah nanya balik. Tinggal jawab iya atau tidak aja bikin ribet. Karina, Bapak bilang mau pulang juga tadi. Bara, saya nggak bilang begitu. Kamu yang menyimpulkannya sendiri. Mungkin inilah yang dinamakan inginku banting handphone ini. Karina menghembuskan napas berat mencoba sabar. Ya, tidak salah juga apa yang bosnya itu katakan. Karina, iya deh, maaf mengganggu waktu kerja Bapak. Ya, setelah itu tak ada balasan lagi seperti biasa. Chat-chat itu terakhir dengan pesan yang dikirim Karina. Karina kembali membuka chat grup, padahal baru beberapa saat ia tak membukanya. Sudah hampir 40 pesan belum dibaca. Ada apakah gerangan pada hal ini? Masih jam kerja? Asal bos bahagia. Cecil, breaking news guys. Baru aja gue menyaksikan secara langsung Norma ditampar Ibu Hanum. Tommy, serius loh? Kok bisa? Kapan? Cecil, tadi pas gue lagi nemenin Bu Bos ke ruang Pak Alek. Asli dah, kalau bisa gue videoin. Udah gue videoin tuh. Farhan, dimohon kepada Bapak Tommy agar kami diizinkan untuk melihat reka ulang di CCTV. Karina terus membaca chat grup yang sedang membahas tentang Norma, salah satu sekretaris Pak Alek, presidir perusahaan tempatnya bekerja. Pak Alex punya 2 sekretaris, Bu Ana yang mengurus administrasi internal, dan Norma yang biasanya mengurus eksternal dengan klien. Norma memang terkenal ganjen dan suka berpakaian minim bahan. Satu kantor saja sudah tahu kalau dia sengaja berpenampilan begitu agar bisa memikat kaum Adam. Dan salah satunya, ia ingin menarik perhatian Pak Alek yang sayangnya hanya menganggapnya sebagai sekretaris yang cekatan dan bisa bernegosiasi. Secara beliau sudah memiliki istri secantik Bu Hanum, dan mereka terkenal sebagai couple goals. Martha, emang ya, rubah satu ini
Kalau gue jadi Bu Hanum, gue siram air panas sekalian. Balas Marta menggebu-gebu, mengingat pacarnya dulu pernah direbut oleh Norma. Tommy, nanti yang mau videonya gue kirimin sepulang jam kantor. Emang ya, Pak HRD kita yang terbaik. Karina meletakkan HP-nya di nakas, kemudian berbaring lebih memilih untuk mengistirahatkan diri. Kapan lagi kan dapat kesempatan emas begini? Sudah lebih dari 4 tahun dia bekerja, dan ini pertama kalinya dia bolos kerja dengan izin resmi. Padahal dulu, saat dia sakit saja, Bara masih menghantuinya dengan terus meneror HP-nya. Karina sedang asyik memakan keripik sembari menonton drama Korea saat sebuah pesan masuk ke HP-nya. Bukan Bara Bere. Bara, keluar. Karina mengerutkan dahi. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Ini bukan kabar buruk kan? Pikir Karina. Kemudian bangkit berjalan menuju jendela. Benar saja, sebuah mobil yang sangat dia kenali sedang terparkir di jalan depan kontrakannya. Karina, mau ngapain Pak? Bara, keluar. Ini orang gak bisa nulis kata lain apa ya? Pikir Karina kesal. Dengan ogah-ogahan, Karina berjalan menuju pintu. Tepatnya menuju mobil Bara yang sudah menurunkan kaca mobilnya. Kunci pintunya, saya lapar. Ucap Bara singkat. Melihat Karina yang masih bengong, Bara membunyikan klaksonnya. Karina yang terbangun dari ramuan, berjalan kembali ke pintu, kemudian menguncinya, dan masuk ke dalam mobil. Mau makan apa, Pak? Tanya Karina, karena ini bukanlah pertama kalinya Bara tiba-tiba muncul di depan rumahnya dan mengajaknya makan. Tentu, kalau Karina merasa kesal, dia juga merasa bersyukur karena pengeluarannya untuk makan sedikit berkurang karena sering ditraktir. Kamu mau makan apa? Seperti biasa, Bara akan menyesuaikan dengan selera Karina saat dia sendiri tidak tahu ingin makan apa. Dan untungnya, Karina bukan tipikal perempuan yang suka memakai kata terserah yang terkenal keramat di telinga para lelaki. Ayam geprek plus bandrek enak nih Pak, ucap Karina memberi saran. Dan tanpa pikir panjang, mobil langsung melaju menuju sebuah kafe pinggir jalan. Mereka turun dari mobil. Bara yang terlihat kusut dengan kemeja yang lengannya sudah digulung ke atas siku, masih tercium wangi di hidung Karina. Bara yang sudah memesan langsung duduk di hadapan Karina yang sudah lebih dulu mencari tempat duduk. Sekilas mereka memang terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang makan malam bersama. Parfum mahal emang beda ya. Dari pagi sampai sekarang masih wow wanginya. Bara yang sedang memutar botol air mineral menoleh ke arah Karina, kemudian meletakkan botol air yang sudah terbuka tersebut ke hadapan gadis itu. Bara mencium lengan bajunya. Bau keringat, ucapnya singkat. Jangan bilang bapak mau bilang kalau yang wangi itu keringat bapak. Iuh banget. Karina mencibirkan bibirnya, mengingat tanpa disadari kadang bosnya ini sedikit alay. Kayaknya yang wanginya awet itu deodoran deh. Bara mencium ketiak kanan dan kirinya bergantian. Tuh kan, masih wangi. Tambahnya. Karina mengendus sesaat. Masa sih? Nih. Bara mencondongkan badannya agar Karina bisa mengendus lebih dekat. Ih, jorok. Ucap Karina cepat. Sadar, Bara mulai menjahilinya. Bara hanya tertawa ringan saat melihat ekspresi kesal dari sekretarisnya itu. Tak lama, pesanan mereka datang. 2 porsi ayam geprek lengkap dengan kol goreng kesukaan Karina. Mereka makan dalam diam. Bara makan
seperti orang yang seharian ini belum bertemu nasi. Bapak habis nguli, ajak Kalina, yang malah diiyakan oleh Bara. Iya, repot gak ada kamu, katanya sembari meneguk air mineral. Kalau gitu, kenapa Bapak malah mulangin saya? Kalau Bapak bakal kerepotan. Bara menatap ke arah Karina. Kalau enggak, kamu bakal julitin saya dengan tatapan menyebalkan sepanjang hari. Jelasnya. Tapi biasanya saya jurit, Bapak biasa aja. Karina menyendok nasi ke dalam mulutnya, menunggu jawaban Bara. Bara mengandungkan ucapannya, dan terlihat tidak tertarik melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Saya apa, Pak? Tanya Karina tidak sabar. Saya mau tambah. Kamu mau juga? Karina mendengus mendengar Bara mengalihkan pembicaraan, tapi ia tetap mengangguk ingin minta tambah. Saya mau tambah ayamnya aja 2. Sebuah cengiran terbit di bibir Karina. Mungkin karena sudah bertahun-tahun mereka bekerja bersama, Karina merasa Bara sebenarnya cukup enak diajak ngobrol dan kompromi di luar masalah pekerjaan. Proposal kamu banyak typo, ucap Bara di tengah suapannya. Kelihatan banget bikinnya sambil emosi, sambungnya. Harus banget ya Pak dibahas sekarang. Bara mengedikan bahunya. Saya cuma kasih tahu, biar kamu perbaiki. Karina sudah hendak menjawab sebelum Bara kembali berucap. Saya nggak nyuruh kamu perbaiki sekarang. Besok masih sempat sebelum makan siang. Karina yang tadi hendak nyinyir kembali menelan nyinyirannya. Tumben Pak, ada apa gerangan ini? Karina menyipitkan matanya, menatap penuh curiga. Dulu juga pernah seperti ini. Sebelum Bara kembali akan menghantamnya dengan tumpukan pekerjaan, atau Bara melakukan sesuatu di luar jadwal yang sudah disusun Karina. Gak ada, cuma akhir-akhir ini saya juga agak capek, jawab Bara, tapi tidak cukup membuat Karina berhenti menatapnya dengan curiga. Apa? Ucap Bara lagi saat masih melihat sorot mata penuh curiga Karina. Bener ya, awas kalau besok mendadak saya Ridho Musa. Bara hanya tersenyum, menahan tawa saat melihat raut wajah Karina yang entah sejak kapan terasa menenangkan saat ia melihatnya. Kalau besok sampai kamu saya Romusa, kamu boleh minta satu permintaan yang normal sama saya. Harus banget pakai kata normal. Karina mencibikkan bibirnya, mengingat dulu dia pernah minta dibelikan setengah saham perusahaan karena Bara melanggar janjinya, dan itu dianggap tidak normal oleh Bara. Bara hanya tertawa ringan. Ya, Karina paham, bukan hanya dia yang lelah, tapi bosnya itu juga. Jelas terlihat dari kehitaman di bawah matanya. Hanya saja yang tidak ia mengerti, mengapa Bara segitunya bekerja. Dulu bila kerja yang Karina bayangkan hanya sekadar suka menyuruh-nyuruh dan suka mengerjakan pekerjaan orang lain. Tapi lambat laun ia sadar kalau bukan karena kerja keras Bara, perusahaan mereka tidak akan sebesar ini, tidak akan memiliki banyak cabang. Kenapa? Kok bengong? Tanya Bara saat melihat Karina tak menyentuh makanannya. Karina menggeleng dan melanjutkan sesi makannya. Selesai makan, mereka memilih duduk di pinggir jalan, menikmati angin malam. Ya, mereka memang lelah, hanya saja begini juga sedikit mengurangi rasa letih itu. Oh ya, ada gosip apa di kantor tadi siang? Tanya Karina iseng, karena sekarang dia merasa sedang dalam mode teman dengan bosnya ini. Bara menoleh ke arah Karina yang berada di sebelah kirinya.
Teman-teman kamu pasti sudah kasih tahu kan? Katanya telak membuat Karina mengerucutkan bibirnya. Jujur saja, dia hanya asal mengajak bicara, karena terlalu sunyi. Dia tidak mau membahas pekerjaan. Ya, siapa tahu kan versi bapak beda. Bara diam sebentar. Dia bukanlah tipe orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Tapi masalahnya tadi, dia ada di tempat kejadian. Karena kebetulan dia sedang di ruang Pak Alex untuk membicarakan masalah produk plastik yang akan mereka produksi. Saya tadi ada di TKP. Karina dengan cepat menoleh ke arah Bara. Semangat ingin mendengar bagaimana cerita lengkapnya. Karena CCTV yang dikirim Tommy tidak ada suaranya, hanya menampilkan gambar saja. Serius, kok bisa Bu Hanum yang lemah lembut begitu bisa jadi barbar? Tanya Karina semangat. Bu Hanum yang anggun dan ramah itu menampar orang. Come on, siapa yang tidak ingin tahu penyebabnya? Gak baik ngomongin aib orang. Ih, bapak gitu amat. Kalau gak mau dibicarain, jangan sok bilang ada di TKP. Rajuk Karina, yang malah membuat Bara menarik senyum. Sekretarisnya Pak Alek itu katanya ngirim gambar. Bara menunjukkan bagian perut ke atas sebelum melanjutkan ucapannya. Toples ke HP pribadi Pak Alek. Gak tahu, kok bisa dia punya nomor HP Pak Alek yang itu? Karena setahu saya, yang tahu nomor itu hanya orang terdekatnya saja. Dan si mbak sekretaris ini gak tahu kalau HP Pak Alek yang itu dipegang sama istrinya. Dan terjadilah. Karina melongo mendengar penjelasan Bara. Teman-temannya saja sampai sore tadi hanya tahu Norma ditampar Bu Hanum. Tidak tahu penyebabnya apa. Bahkan Cecil yang katanya melihat langsung hanya dengar bagian menggoda suami saya dari ucapan Bu Hanum. Kok bisa sih dia begitu? Geli banget. Terus Pak Aleknya gimana? Jangan-jangan sering dikirimin. Karina menggerakkan badannya seolah sedang merasa jijik dengan sesuatu. Justru Pak Alek gak tahu, karena rupanya selama beberapa hari ini yang balas chatnya si mbak sekretaris ini justru Bu Hanum. Sengaja katanya buat ngumpan. Jelas Bara lagi, membuat Karina menganggukkan kepala. Terus dia dipecat. Bara hanya berdeham sebagai jawaban. Kenapa? Kamu mau gantikan posisi dia? Iseng Bara melihat betapa antusiasnya Karina mendengar sekretaris Pak Alek dipecat secara tidak hormat. Emang boleh saya pindah? Tanya Karina yang sudah menduga kalau Bara akan menjawab apa. Kamu kan terikat kontrak sama saya. Tapi nyatanya jawaban Bara justru membuatnya merasakan perasaan aneh. Kalau kamu memang mau pindah, saya bisa ajukan kepindahan kamu ke Bu Arda. Katanya menyebut nama kepala HRD sekaligus yang berhak merotasi kerja karyawan mereka. Karina terdiam, bingung. Apakah angin malam sudah mempengaruhi pikiran sang bos? Bapak sehat? Tanyanya. Enggak, saya capek. Jawab Bara, kemudian menadahkan kepalanya menghadap langit malam. Kalau capek pulang yuk, biar bisa istirahat. Lagi-lagi Bara membalas dengan dehaman, tapi belum terlihat akan beranjak dari posisinya. Di perjalanan pulang, mereka tak saling membuka obrolan. Karina menoleh ke arah Bara yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Karena, setahu Karina, jika wajah Bara terlihat begitu muram, berarti lelaki itu sedang memikirkan sesuatu yang serius. Langsung tidur, sudah mau larut. Pesan Bara yang langsung diiyakan oleh Karina. Bapak juga hati-hati di jalan. Balasnya. Setelah itu, mobil Bara melaju meninggalkan halaman kontrakannya.
dan tanpa ia sadari, besok akan terjadi sesuatu padanya. Jam belum menunjukkan jam masuk kerja saat Karina sedang mengaduk kopinya di pantry. Pantry tempat paling asyik buat ngerumpi. Tak lama Tommy masuk sembari membawa gelas kopinya. "Ngopi, Kar?" panggilnya, yang langsung membuat Karina tersenyum senang. Ya, hari ini dia sedang dalam kondisi yang amat sangat segar. Setelah puas tidur siang dan semalaman dia tidur dengan damai, tanpa gangguan dari manusia bernama Bara. "Lo mau bikin kopi juga?" tanya Karina basa-basi saat melihat Tommy mengambil wadah kopi hitam. "Biasa, begadang. Ribuh punya anak kembar. Mana nangisnya udah kayak paduan suara." Tommy memejamkan matanya, kemudian menengadah ke atas. Kepalanya agak pusing karena kurang tidur. "Sabar ya, Bang. Semangat. Jangan mau begadang bikinnya doang," canda Karina. "Tahu apa lo anak perawan? Apalah guna gue yang belajar biologi ini?" Tommy tertawa sambil menyesap kopi buatannya. Di kantornya ini memang ada office boy dan office girl. Hanya saja, mereka hanya bertugas bersih-bersih, tidak sampai membuat minuman untuk karyawannya. Jadilah mereka harus ke pantry sendiri untuk membuat minuman. "Lo sendiri kenapa? Tumben ngopi?" tanya Tommy, karena kopinya Karina minum sendiri. Tidak seperti biasanya, dia membuat kopi dan langsung dibawa ke ruang bosnya. "Lagi pengen aja. Siapa tahu gue begadang kan nanti malam." "Kayaknya gue gitu juga deh. Ini aja gue mau siap-siap ngurus masalah sekretaris Big Boss." Tommy menuangkan air hangat sembari menghela nafas panjang. Ya, dia akan dibuat repot untuk mengurus masalah ini. Belum lagi dia harus mencari pengganti Norma. "Udahlah ngurus anak kembar, sekarang kudu ngurus masalah beginian. Capek benar," keluhnya. "Semangat ya," ucap Karina memberi semangat, kemudian berjalan kembali ke meja kerjanya sebelum sang bos mencarinya. Benar saja, saat dia baru menduduki dirinya di kursi intercomnya berbunyi. Dengan cepat Karina mengangkatnya. "Minta data penjualan dan toko yang dipegang Sales Herman, dan data piutang dagang. Dalam setengah jam, bawa ke ruangan saya," ucap Bara cepat. Bahkan Karina belum menjawab saat panggilan itu berakhir. "Ah, masalah baru," lalu Karina mulai menghubungi bagian SC dan bagian AR, bersiap akan badai amukan Bara yang akan melanda. Karina memeriksa data Sales Herman yang baru tadi pagi dikabarkan melarikan diri sambil membawa uang tagihan yang nominalnya dapat membuat Karina mengelus dada. Yang mereka tahu saja paling tidak 300 jutaan sebelum audit. Bisa jadi nominal bertambah. Dan yang repot di sini bukan saja kedua bagian itu, tapi juga HRD dan Karina tentunya. Karina menghela nafas dalam saat melihat SC yang memegang Sales itu adalah Steffi, yang notabene sering membuat masalah. "Welcome to the jungle," ucap Karina sembari menunggu panggilannya diangkat. Setelah itu ia menghubungi bagian AR. Semua mulai panik, tak terkecuali Karina yang harus bersiap mengatur ulang jadwal Bara, karena bisa dipastikan semua jadwal yang ia jadwalkan akan berantakan. Belum lagi tugas administrasinya dan proposal-proposal yang mengantri minta dikerjakan. "Karina, ke ruangan saya." Satu kalimat pendek yang ia dengar dari intercom seketika membuat bulu kuduknya terasa merinding. "Kayaknya bakal kena semburan Wakma nih gue," pikir Karina sembari membaca basmalah sebelum mengetuk pintu ruangan Bara.
Dan benar saja, saat ia masuk, Bara sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Bahkan wajahnya terlihat tanpa ekspresi. "Ada apa, Pak?" tanya Karina takut-takut. Walau sudah lebih dari 4 tahun ia bekerja dengan Bara, tapi tetap saja ia merasa gugup dan takut saat melihat Bara dalam mode marah seperti ini. Prak! Bara melemparkan sesuatu ke atas meja, sembari memberikan tatapan membunuh ke sekretarisnya itu. "Saya kan sudah bilang, lebih teliti lagi. Kenapa proposal kamu masih banyak typonya? Revisi dulu sebelum kamu berikan kepada saya." Walaupun dalam keadaan kesal, Bara masih bisa menahan nada bicaranya. Walaupun terkesan dingin, paling tidak ia tidak sampai membentak Karina. "Maaf, Pak, tapi itu sudah saya revisi. Maaf kalau masih ada yang typo. Akan saya perbaiki lagi," ucap Karina dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Dia tahu betul Bara sangat teliti dan nyaris perfeksionis dalam hal pekerjaan. Tapi, mau bagaimana lagi? Dia hanya manusia biasa, bisa typo juga. "Kamu sengaja?" tanya Bara membuat Karina memberanikan diri, menatap mata Bara yang penuh kilat kemarahan. Karina lekas menggeleng. "Enggak, Pak. Ya kali saya nyusahin diri sendiri," jelasnya tidak terima. "Kalau begitu, kenapa gambarnya terbolak-balik begitu?" "Maksudnya, Pak?" tanya Karina bingung. "Revisi lagi. 1 kali lagi kamu salah, gaji kamu saya potong." Karina melongo. Dia paling tidak suka dengan kata gaji kamu akan dipotong. "Sekarang keluar." Karina yang mendengar itu tanpa bicara buru-buru mengambil proposal di atas meja. Kemudian berjalan cepat keluar sambil memaki di dalam hati. "Ah!" kaget Karina begitu ia membuka pintu. Sudah ada Steffi, Cecil, dan Pak Aris selaku Chief Accounting di depan pintu memasang wajah cemas. "Tutup pintunya," ucap Aris memberi instruksi. "Ngamuk, Bos." Karina mengangguk menjawab pertanyaan Cecil, dan ketiga orang itu menatap cemas. Bagaimana tidak, sebentar lagi mereka yang akan menjadi korban berikutnya. "Masuk, Gih. Bakal lebih ngamuk dia kalau kalian sampai telat," ucap Karina, kemudian memberi semangat kepada ketiga temannya itu. Mereka sudah masuk dan anehnya, Bara tidak memanggil Karina untuk ikut meeting internal. Tidak seperti biasanya. Ini bukan pertama kalinya Sales membawa kabur uang tagihan, dan biasanya Karina selalu ikut meeting, walau hanya menjadi pendengar. Tapi kali ini berbeda. Karina melihat ke jendela kaca ruangan Bara yang kerainya terbuka, menampakkan Bara yang sedang berdiri menatap ketiga manusia yang sekarang terlihat seperti kelinci yang siap dimangsa oleh singa. Steffi bahkan terlihat mengusap matanya. Walau samar, suara Bara masih terdengar, yang menandakan bahwa saat ini Bara berbicara dengan volume suara yang tidak biasa. "Wah, gila, gue berikutnya." Karina menoleh ke sumber suara. Tommy sedang menggigit bibir bawahnya dengan gugup, sembari membawa sebuah berkas di dalam pelukannya. "Lo dipanggil juga?" Tommy mengangguk tegang. "Disuruh Bu Irda gue. Ada masalah gini kok gue sih yang disuruh nyelesain. Belum siap gue dijadikan HRD manager," jelasnya lagi. Tommy yang sudah bekerja hampir 8 tahun di bagian HR, rencananya akan dipromosikan sebagai HRD manager, menggantikan Bu Irda yang akan resign karena ikut suaminya pindah ke benua tetangga. "Semangat demi masa depan." Karina memberi semangat, sama halnya seperti dirinya. Tommy walau sudah jauh lebih lama bekerja darinya, pasti juga akan gugup
kalau masuk ke kandang singa yang sedang mengamuk di ruang sebelah. Tommy mengepalkan tangannya, membuat gerakan semangat, kemudian menghilang di balik pintu. Bersambung.